Sampurasun. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Jawa Barat, Indonesia. Namun, popularitas kerajaan ini tidak sebesar popularitas kerajaan Demak, Mataram, Banten dan Cirebon dalam literatur sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tapi, keberadaan kerajaan ini merupakan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya dalam penyebaran Islam di Jawa Barat sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Kerajaan Sumedang Larang, kini Kabupaten Sumedang, adalah salah satu dari berbagai kerajaan Sunda yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Selain itu dikenal juga kerajaan Sunda lainnya seperti Kerajaan Pajajaran yang juga masih berkaitan erat dengan kerajaan sebelumnya, Galuh. Namun keberadaan Kerajaan Pajajaran ini berakhir di Pakuan, Bogor, karena serangan aliansi Kerajaan Cirebon, Banten dan Demak, Jawa Tengah. Sejak itu, Kerajaan Sumedang Larang menjadi kerajaan yang memiliki otonomi luas untuk menentukan nasibnya sendiri. Kerajaan Sumedang Larang berasal dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang didirikan oleh Prabu Gesan Ulun Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran, Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung. Tembong artinya nampak dan agung artinya luhur, dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Imbar Buana, yang berarti menerangi alam, dan kemudian diganti lagi menjadi Sumedang Larang. Sumedang berasal dari Insun Medal, Insun Medangan yang berarti aku dilahirkan, dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Pada pertengahan abad ke-16, Ratu Pucuk Umun, seorang wanita keturunan Raja-Raja Sumedang kuno yang merupakan seorang Sunda Muslim menikahi Pangeran Santri, tahun 1505 sampai tahun 1579 Masehi, yang bergelar Ki Gedeng Sumedang dan memerintah Sumedang Larang bersama-sama serta menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Pangeran Santri adalah cucu dari Syekh Maulana Abdurrahman, Sunan Panjunan, dan cicit dari Syekh Datuk Kahfi, seorang ulama keturunan Arab Hadramaut yang berasal dari Mekah dan menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru daerah di Kerajaan Sunda. Pernikahan Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun ini melahirkan Prabu Gesan Ulun atau dikenal dengan Prabu Angkawijaya. Prabu Gesan Ulun dinobatkan sebagai Bupati Sumedang I, tahun 1580 sampai tahun 1608 Masehi, menggantikan kekuasaan ayahnya, Pangeran Santri. Beliau menetapkan Kutamaya sebagai ibu kota Kerajaan Sumedang Larang, yang letaknya di bagian barat kota. Wilayah kekuasaannya meliputi Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi, Priangan, kecuali Galuh, Ciamis. Kerajaan Sumedang pada masa Prabu Gesan Ulun mengalami kemajuan yang pesat di bidang sosial, budaya, agama, militer dan politik pemerintahan. Setelah wafat pada tahun 1608, putra kandungnya, Pangeran Rangga Gempol Kusumadi
Sumadinata atau Rangga Gempol I atau yang dikenal dengan Raden Arya Suradiwangsa menggantikan kepemimpinan ayahnya. Namun, pada saat Rangga Gempol memegang kepemimpinan, pada tahun 1620 Masehi Sumedang Larang dijadikan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung, dan statusnya sebagai kerajaan dirubah menjadi kabupaten olehnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjadikan wilayah Sumedang sebagai wilayah pertahanan Mataram dari serangan Kerajaan Banten dan Belanda yang sedang mengalami konflik dengan Mataram. Sultan Agung memberi perintah kepada Rangga Gempol I beserta pasukannya untuk memimpin penyerangan ke Sampang, Madura. Sedangkan pemerintahan sementara diserahkan kepada adiknya, Dipati Rangga Gede. Hingga suatu ketika, pasukan kerajaan Banten datang menyerbu dan karena setengah kekuatan militer Kabupaten Sumedang Larang dipergikan ke Madura atas titah Sultan Agung, Rangga Gede tidak mampu menahan serangan pasukan Banten dan akhirnya melarikan diri. Kekalahan ini membuat marah Sultan Agung sehingga ia menahan Dipati Rangga Gede, dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada Dipati Ukur. Sekali lagi, Dipati Ukur diperintahkan oleh Sultan Agung untuk bersama-sama pasukan Mataram untuk menyerang dan merebut pertahanan Belanda di Batavia, Jakarta, yang pada akhirnya menemui kegagalan. Kekalahan pasukan Dipati Ukur ini tidak dilaporkan segera kepada Sultan Agung. Diberitakan bahwa ia kabur dari pertanggungjawabannya dan akhirnya tertangkap dari persembunyiannya atas informasi mata-mata Sultan Agung yang berkuasa di wilayah Priangan. Setelah habis masa hukumannya, Dipati Rangga Gede diberikan kekuasaan kembali untuk memerintah di Sumedang. Sedangkan wilayah Priangan di luar Sumedang dan Galuh, Ciamis dibagi kepada 3 bagian. Pertama, Kabupaten Bandung, yang dipimpin oleh Tumenggung Wirangunangun. Kedua, Kabupaten Parakan Muncang yang dipimpin oleh Tanubaya, dan ketiga, Kabupaten Sukapura yang dipimpin oleh Tumenggung Wiradekdaha atau R. Wirawangsa. Hingga kini, Sumedang masih berstatus kabupaten, sebagai sisa peninggalan konflik politik yang banyak diintervensi oleh Kerajaan Mataram pada masa itu. Adapun artefak sejarah berupa pusaka perang, atribut kerajaan, perlengkapan raja-raja dan naskah kuno peninggalan Kerajaan Sumedang Larang masih dapat dilihat secara umum di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang, letaknya tepat di selatan alun-alun kota Sumedang, bersatu dengan Gedung Sri Manganti dan bangunan pemerintah daerah setempat.